Hai guys, kita bersama Bang Boy. Kalian tahu nggak? Ketika rumah Uya Kuya dijarah, ada satu orang yang paling khawatir. Dia khawatir banget. Rumahnya juga dijarah. Karena di saat yang bersamaan ada orang yang terus menampilkan bahwa dia mati-matian membela Uya Kuya. Takut. Takut beliau. Aduh Tuhan, Tuhan. Harta dari judul aja takut kali kehilangan, apalagi harta yang dari uang halal. Oke, langsung aja. Tanpa lama-lama kita bahas. Ini dia Rick. Buku sampah nih ya, udah habis cara ya upload video lama aku belain Papi Uya. Itu video lama ya, apalagi nih si Samira nih, si dokter tersangka di Medan ya. Bukannya fokus kepada tersangkanya, mau giring-giring opini, memperkeruh suasana. Kalau aku bilang Papi Uya baik, emang baik secara pribadi, sama aku baik. Masalah buat lu ya. Kalau sekarang dia lagi ada kesalahan, dia juga manusia nggak luput dari salah. Ini oknum dokter Samira ini bener-bener nih ya, bukan fokus kepada masalahnya sendiri, sibuk aja ngurusin orang. Sinting. Ini ya kubus. Ada lagi. Jadi ini dia pakai topeng, tapi dia kayaknya serius nih guys. Bahwa dia serius ini. Udah lepas topengnya. Netizen, selamat sore. Nah, aku itu sekarang sudah tidak akan membiarkan lagi berita-berita ngawur. Aku akan mengklarifikasi ya, sinis klarifikasi ini akan meluruskan berita yang beredar sekarang yang kalian lagi goreng-goreng ya. Video aku mengucapkan dan membela Papi Uya itu adalah video lama. Pada saat aku mengucapkan terima kasih karena Papi Uya sudah memfasilitasi teman-teman aku yang ingin mengadu ya RDP ke DPR pada saat itu. Nah, kalau sekarang kalian mau menghujat, mau menyalahkan Uya Kuya itu, sampai kapan kalian akan begitu ya? Uya Kuya atau Papi Uya yang aku panggil itu kan manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Sudah dijarah rumahnya ya. Kalian harus tahu, menurut aku rumah yang kalian jarah itu adalah hasil kerja keras dia sebagai public figure atau sebagai artis. Dia pun terputus ya. Bentar. Lalu kenapa nggak hal yang sama kau perlakukan ke Nick Mir? Bahwa Nick Mir juga manusia biasa yang tak pernah luput akan dosa. Nick Mir kan sudah ditahan 7 bulan. Ya mbok dibebaskan saja. Kenapa nggak hal yang sama kau terapkan? Kenapa? Jelaskan. Dia pun menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat itu baru berapa bulan sih netizen ya. Itu rumah yang dia bangun itu dari hasil jeripayah dia menjadi artis, menjadi public figure ya. Ya sudahlah netizen ya, aku tidak mau berkata banyak. Bagaimanapun aku sebagai teman dan orang yang tahu Uya Kuya itu emang orang baik. Setahu aku banyak kok jasa-jasa dia untuk membantu masyarakat. Contohnya urusan TKW yang dia urusin pakai uang dia sendiri. Kadang-kadang dia suka cerita ke aku apa yang dia lakukan untuk masyarakat. Sudahlah, kalian itu sudahilah bentuk hujatan, bulian dan provokasi terhadap Papi Uya ya. Ini aku sebagai temannya mohon banget. Dia memang ada salahnya, iya aku akui dia salah, dia ada salahnya, bukan dia nggak salah, dia salah. Tapi kalian stoplah untuk membuat suasana ini menjadi panas ya. Terima kasih. Jadi kalau ada netizen atau siapalah yang kesel dan terganggu dengan Nepos itu ya sangat wajar, karena Nepos itu selalu mengklarifikasi ujaran-ujaran yang nggak bener di dunia maya, apalagi dari perempuan-perempuan yang profesinya 3 huruf itu udah Nepos nggak akan ladenin ya. Nepos itu adalah ucapan dari seorang yang menyuruh kita lebih harus ke judul ketimbang membuli. Bener enggaknya itu terkalian mana yang lebih bagus. Tapi nggak pantas sekali ucapan itu dikeluarkan oleh orang yang ngakunya adalah orang yang pengen mengedukasi. Ini kasihan ya, aku lagi WA-an sama Uya Kuya ya. Ini dia guys, ini dia. Ini yang buat dia tuh kayak kebakaran jenggot. Dia gak punya jenggot ya. Kebakaran jam.
Sehingga dia harus klarifikasi berapa kali kemarin diklarifikasi. Ini dia videonya guys. Nih kalian nggak boleh bully dia karena akulah saksinya. Nih ya, aku saksinya. Aku saksinya Papi Uya itu wakil rakyat yang menurut aku baik, bagus untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dia bukan mengundang ya. Memang setahu aku para korban ini memberikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kebetulan di Komisi 9 itu ada Papi Uya. Lah kenapa sekarang Papi Uya yang disalahin? Aneh kalian buzzer atau haters. Udah ya, kalian tuh. Oke. Karena video ini membuat dia resah dan takut rumahnya digelontori oleh orang-orang dengan jarahan, maka ada orang yang ngestit ini guys. Si Nepos ngomong kalau orang ngejarah rumah Uya Kuya itu karena Uya Kuya tidak menindaklanjuti DRG. Maaf nih Nepos, lu baca berita nggak? FYP lu keluar nggak berita tentang DPR? Makanya ya nih Nepos, kalau mau mengomentari sesuatu, budayakan membaca biar nanti nggak salah paham, nggak salah komen, dan satu lagi, nggak klarifikasi mulu. Bayangkan, si orang yang ngaku si edukator diceramain sama bocil. Mantap Cil. Bagus Cil, nggak klarifikasi mulu. Mungkin bocil ini di tahap paling enek ya hidupnya. Karena dia scroll klarifikasi Nepos, scroll lagi Nepos klarifikasi, scroll lagi Nepos klarifikasi. Di kasusnya siapa? Kasusnya orang lain, bukan kasusnya dia. Kasusnya dia sama suaminya sama orang tuanya, dia apa? Dia diam saja. Kasus dia terkait dengan judul seperti apa, dia diam saja. Mungkin di tahap enek mungkin si bocil ini. Makasih Cil buat teguranmu. Tapi kita bahas ini guys ya, tentang Uya Kuya dan bla 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 bla. Ya kita akui dia baik mungkin. Ya karena ada orang yang akui dia baik. Tapi saya termasuk orang yang enek sama si Uya Kuya ini. Ya, si paling presenter, si paling artis, kontennya dia juga ya mohon maaf ya, itu aja, ngeprank, ngerjain orang, usilin orang, gimmick, sulap, saya bosan. Nah makanya Bang Bud tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar ya, menyampaikan sebuah pendapat tentang Nikita Mirzani, di mana sebahagian orang atau netizen ya menghubungkan antara penjarahan dan serbuan kepada rumah Uya Kuya yang dikaitkan dengan Nikita Mirzani tersebut. Sebenarnya itu tidak benar ya, kalau ada hubungannya dengan penjarahan atau memprovokasi atau menghasut sehingga rumah Kuya Kuya itu dijarah dan diserbu oleh masyarakat ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kita jangan sampai mengkait-kaitkan nama baik seseorang, karena itu adalah bisa berubah jadi fitnah ya. Kemudian bisa menggiring opini yang tidak enak atau tidak layak untuk dipublikasikan. Jadi menghimbau kepada masyarakat supaya itu siapa yang menggiring? Si Miss Gosip. Tapi adakah si Nepos terbebat untuk mengkoreksi Miss Gosip? Gak ada. Gak ada. Ya karena memang tujuannya itu kebenciannya dia kepada si Nick Mir atas nama edukasi. Ini dia. Gak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya, 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Saya ketemu Mas Uya sama Mbak Acit. Yang sabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini saudara saya nih, baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga nih. Selamat Uya, selamat sukses. Amin. Cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas.
Iya. Iya Pak. Ya Mas, pamit ya. Iya. Sehat ya Mas. Iya, sehat. Assalamualaikum. Mantap. Semoga nggak dipecat ya. Uya ya, karena banyak orang yang menginginkan tuh kamu tuh bukan hanya dinonaktifkan tapi dipecat. Dan kalau nanti nggak dipecat, tolong yang amanah ya, dimulai dari nol lagi ya. Ketika komitmen, ketika kau bilang kalau terbukti si RG sama si SS bermasalah, saya akan tindak lanjutin. Nggak ada sampai sekarang. Tolong amanah ya. Tolong yang amanah, dan Bang Boy harap kau anggota DPR bukan hanya karena sedang kekurangan job di TV. Kalaupun nanti kamu udah anggota DPR lagi dan ada job, pasti ada job. Karena TV itu kayak aneh. Orang yang viral, orang yang sudah apa, dipakai lagi. Ya. Nah, tapi sebelum situ ini dulu. Uya, apa kabar? Ingat 2022 kita pernah berantem di Hotel Kempinski. Sayangnya saat itu aku bukan tamu in-house, tapi lagi kerja untuk Hotel Kempinski. Waktu itu aku lagi syuting company profile, aku sampai lupa, malu sebenarnya. Karena aku lagi jam kerja. Kalau pas ketemu kamu breakfast di Hotel Kempinski, di restorannya, terus aku labrak istrimu dan istrimu di meja makan, terus kamu muncul juga, gimana rasanya? Pernah kan aku tunjuk muka istrimu? Karma akan berlaku. Nah, sekarang karmanya sudah datang. Cuman berapa ya? 2022, 2023, 2004, 2005. Cuma 3 tahun. Berselang 3 tahun, karmamu sekarang rumahnya dijarah. Aku ikut seneng banget. Rumahmu digituin, aku seneng banget. Ya, karena karma itu akan berjalan. Waktu itu aku tidak salah. Kau menghina aku, kau ngompor-ngomporin followermu supaya aku diserang. Waktu itu aku ingat banget. Kau mengajak followermu untuk menyerang TikTokku. Aku ingat banget. Makanya aku labrak istrimu di Kempinski. Ingat kan 2022? Jadi nanti pasti akan ada narasi itu kan cuma prank. Ya makanya Bang Boy bilang hindari konten prank, hipnotis. Bagi Bang Boy itu konten doang itu. Nggak mana hebatmu jadi hipnotis, telek itu. Baru lagi segala program-program kayak prank ngerjain udah hilangin ya. Karena Bang Boy lihat kayak ini karma buat kamu juga, introspeksi deh. Ya, dulu kau punya konten ngeprank orang dan kau ini di prank. Gua kalau di prank. Aku tanya lu dibayar atau namanya gimana ceritanya? Yang nyuruh siapa, kapan yang nyuruhnya? Tadi, ya. Tadi, gimana ketemunya? Di sini di depan rumah. Siapa orangnya dalam? Ya, katanya banyak. Enggak, yang orangnya dari dalam rumah ini apa di luar rumah? Di luar rumah. Enggak, gimana ceritanya? Kalau coba dibayar kan? Enggak dibayar berapa? Itu tak Bikin kopi lagi perempuan? lagi. Ya siapa? Lu tau rumah siapa ini? Lu tau gua siapa kan? Iya, tahu saya. Ini rumah gua. Iya. Ya udah, ini rumah gua, lu gimana sih? Dibayar saya. Iya bayar, tapi lu dibayar coret rumah orang. Lu tau nggak rumah ini coret rumah siapa? Iya, lu iya siapa? Lu ngapain coret lagi? Rumah mana ya? Dulu siapa sih lu tanya? Siapa ini? Bang gua punya rumah. Si tukang prank di prank. Dan sekarang ini bukan prank, ini beneran. Rumahnya dicoret beneran. Ya, makasih telah menunjukkan arti ikhlas kepada kami semua karena gak mudah harta bendamu yang kamu mulai dari artis dijarah dan kamu memilih ikhlas. Bang Boy salut. Ya, tapi anggap ini sebagai pembelajaran buat hidup Mas Uya ke depannya. Dalam hal DPR kalau nggak dipecat, tolong dengarkan aspirasi masyarakat, jangan aspirasi para elit. Ya, kalau memang elitnya bermasalah, hajar. Kamu punya power sebegitu kuat sebagai anggota DPR. Yang kedua, kalaupun nanti abis nanti kamu balik jadi DPR ada program-program, jangan lagi kayak gini-gini ya. Ya, jangan lagi prank-prank. Ya, jangan lagi please. Karena sejak nggak ada kau udah mulai bagus tontonan di TV. Thank you. Support terus channel ini. Bye bye.